Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Genu Edi. Seperti biasa, kembali lagi ke analisa. Pertama, indeks IHSG. Menu buy close yang saya berikan kemarin ya, sepertinya belum jalan. Sepertinya belum jalan, tapi semoga sebenarnya bisa jalan. Dan rekom yang saya berikan di grup Rekom akan saya kasih lihat nanti. Saya bukakan grup Telegram saya, ya, serta saham-saham yang di request teman-teman di grup Telegram saya. Yang mau join grup umum saya, link di bawah teman-teman. Yang mau join silahkan. Itu biasa juga saya akan berikan rekom saham, tapi nggak setiap hari. Mungkin seminggu 2 kali, maksimal 3 kali saja. Dan itu pun cuma menu buy close. Jadi saya tidak berikan menu untuk swing, menu untuk diserok, ataupun menu scalping. Ya, kalau untuk di grup rekom baru saya berikan saham-saham yang inilah seperti menu buy close, menu scalping maupun menu swing ya. Intinya kalau memang biasanya kalau saham ada misalnya ada dua saham nih belum jalan, biasanya saya tidak langsung berikan rekom lagi ya supaya kita lihat dua rekom ini kalau sudah cuan baru kita ambil lagi. Biasanya seperti itu kalau saya berikan ya. Saya jarang berikan saham misalnya menu buy close saya kasih sampai 2 3 saham saya nggak pernah ya. Dulu iya, tapi sekarang saya kasihnya cuma satu satu supaya teman-teman fokusnya beli di saham yang sama. Jadi jangan yang A cuan, yang B nggak cuan, kan kasihan member yang ambil yang B kalau dia nggak jalan ya. Sedangkan yang A naiknya tinggi ya. Lebih bagus kita beli yang saham yang sama. Contoh menu backup saya setiap hari cuma kasih satu, menu scalping juga satu. Ya kadang-kadang kalau menu scalping nggak jalan, saya menu backcrossnya atau menu sorenya saya nggak kasih lagi ya, tapi kalau sudah cuan baru saya kasih ya, ataupun kalau swing ya memang harus di hold ya, biasa swing yang kita hold ya, belinya bukan beli hari ini besok harus jualan harus naik, biasanya enggak, biasanya ada waktunya, kalau bisa cepat ya bagus, biasanya seperti itu untuk swing ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke indeks kita. Sudah saya bilang dia akan tes ke 7060-an 7100-an ya. Apakah masih bisa naik ya, mungkin dia kalau turun pun terbatas ke 7060 7040, naik lagi semoga bisa ke 7100 sampai 71, maksimal 7130-an, itu resist cukup kuat ya, yang belum belum bisa di break selama hampir 2 bulanan ya untuk indeks kita. Oke, saya bahas dulu menu buy close yang kemarin saya berikan teman-teman, ASLC ya. ASLC belum jalan tapi ya sebenarnya sudah jalan sih ya, naik 147, kalau Anda jualnya Anda sudah cuan karena kita beli 144 ya, closing masih di 144 kok, santai aja. Saya juga belum jualan kok, saya juga belum jualan ya, sebenarnya Anda sudah cuan sih kalau Anda jual di 147, Anda sudah cuan lumayan tuh. Entar saya ukur dulu ya, 2,4% dapat tuh kalau kejual 147. Tapi ya kalau memang teman-teman belum jualan, is oke, ya udah, sabar dulu ya. Menurut saya ini cukup menarik ya, cukup menarik untuk ASLC-nya. Semoga sih bisa naik ya hari Seninnya ya, semoga bisa naik. Apalagi dia memang ada resisten terdekatnya 147 sih ya. Saya berharap dia langsung ke 149, kemarin 149 152 ya. Dia hari ini kepantok 147-nya ya, nggak apa, masih dia sekarang masih di harga modal kita kok. Kita belinya kan kemarin 144 ya teman-teman. Ya, kalau memang teman-teman sudah jualan di 146, 147 ya udah cuan. Tapi yang belum jualan santai saja, ikutin plan yang ada ya. SL di bawah 138 saja teman-teman ya. Gak usah terlalu panik. Kalau selama saham itu masih uptrend, santai saja dulu. Oke, saya ke grup Telegram saya bentar ya teman-teman. Saya kasih lihat dulu ya, teman. Ini dia. Ya, saya hari ini saya berikan apa saja saham-saham yang saya berikan. Pertama Cars kita sudah cuan. Tadi pagi kita beli di 87, 92, sudah naik ke 96, closing saja 95, Anda sudah cuan lumayan, ya 3% lah. 3% dapat lah ya teman-teman ya Cars-nya ya. Ya, dan tadi kan 92 mungkin nggak dapat. Saya bilang 93 beli saja ya. Kalau turun ya tinggal tambah muatan. Tambah muatannya mana di sini? 87, 90 atau 89. Kan nggak turun dia. Teman-teman di grup rekom beli ya langsung naik. Ya puji Tuhan, sudah cuan ya. Lalu ini menu buy close tadi di grup rekom ya. Ini menu buy close tadi di grup rekom, kita buy mari ya, jelas ya hari ini ya. Hari ini tanggal 18. Saya tidak berikan di grup umum karena grup umum
saya tidak berikan setiap hari. Ya ini mari 151 ya harus dapat kok. Ya saya cuma kasih satu harga 151. Kalau teman-teman nggak dapat 151 ya 152. Karena 151 tadi nggak jalan, ya nggak ada yang ngebit. Ya pas saya kasih teman-teman ngebit, mungkin ada yang HK di 152 ya, ya mungkin sudah jalan, ya sudah kena TP2-nya naik sampai 160 tadi. Anda sudah cuan 5% langsung. Ya closing saja sudah di atas TP1 saya di 157. Ya Anda ambil di berapa pun pasti cuan kok. Ya Anda ambil 151 buat cuan 5%, 6%. Anda ambil 152 ya beda-beda tipis. Ya teman-teman. Dan itu tadi 152 masih di over. Jadi kalau dibilang nggak dapat ya nggak mungkin karena masih cuan, ya masih jalan. Belum jalan tadi 151 152-nya. Ya, pas kita beli kurang lebih 5 sampai 10 menitan langsung naik ya. Naik sampai 160 ya teman-teman sudah pada jualan. Ya, ada yang jualan, ada yang mungkin masih penasaran pengen di trailing ya. Karena closing 157 ya, Anda beli maksimal 152 atau 153 lah. Anda masih cuan kok. Ya, teman-teman. Ya sudah cuan ya udah. Ya. Oke. Eh Tadi kemarin kita juga beli Wins ya, yang saya infokan kemarin di YouTube kita beli ada dua saham dan hari ini Winsnya juga jalan ya, jalan lumayan kita sudah cuan 3-4% juga ya, sudah jualan hari ini langsung ARB ya. Yang penting kita sudah cuan ya teman-teman untuk Winsnya. Jadi tidak beli lagi Winsnya kita sudah cuan. Dan tadi saya juga suruh serok beberapa saham, nggak beberapa sih cuma dua doang. Dan itu pun saham-saham yang bagus ya, yang bagus yang harganya sudah cukup murah ya, yang kita suruh ambil. Bentar ya, saya kasih lihat ini nggak usah promo dulu ya, nggak usah promo kelas lah ya teman-teman yang mau ikut kelas join dulu ke grup umum saya nanti tinggal tinggal teman-teman ini kelas saya ya kalau teman-teman mau ikut ya silakan ini slotnya juga udah hampir mau penuh kok ya kalau teman-teman mau ikut ya silakan saya udah mau tutup ya tanggal 2 dan 3 Desember itu mulai kelasnya ya sekarang sisa 2 minggu pendaftaran ya itu akan saya bongkar kok semua analisa yang saya tulis ini saya akan bongkar dan saya akan dampingi teman-teman sampai mahir ya jadi bukan cuma 2 hari ini tapi pendampingan selamanya sampai teman-teman bisa lah ya itu intinya. Oke saya langsung saja ke pecat lagi ya, pecat lagi kita teman-teman. Ini dia ya. Untuk SLC santai saja masih oke kok ya. Semoga Seninnya terbang ya, amin. Lanjut saham-saham yang di request ya teman-teman. Ya kita coba lihat mari sebentar lah ya menu buy close tadi teman-teman di grup Rekom. Saya ukur saja lah cuannya berapa ya supaya teman-teman bisa lihat saja berapa cuannya langsung cuan kok kita. Ya closing saja 157 kok. Anda beli 152 lah. Ya 152 nggak usah 151 deh, 152 deh Anda ambil. Tadi sampai 160, Anda sudah cuan. Bentar, 160 saya kurangi dulu. Ini kelebihan. Nah, di atas 5%, 5,7%, 5,5% dapat. Closing saja Anda sudah cuan 3,7. Itu saya hitung 152, bukan 151 loh. Ya. Jadi teman-teman sudah cuan lah intinya, teman untuk marinya langsung cuan kok. Masih potensi untuk naik masih bisa. Untuk mari masih ada potensi untuk naik. Ya apalagi beri 160 senennya wah terbang tuh. Yang penting teman-teman sudah cuan tinggal di trailing saja kalau belum jualan, ya intinya modal Anda sudah di bawah. Lanjut ke saham-saham yang di request ya Raffi. Ya Raffi itu kemarin menu sempat saya share di grup umum ya. Raffinya belum jalan ya buang saja kalau di bawah 137 ya teman-teman. Kalau di bawah 137 lepas saja kalau masih kuat ya hold. Ya kalau di bawah 137 lepas saja. Ya karena ini sudah tidak terlalu uptrend. Ya tidak uptrend memang. Cuma kita coba cari pantulan ya. Memang saham downtrend itu tidak kencang ya semua, tapi resikonya sedikit ya. Yang penting kita tahu batas stop loss-nya. Sekarang close 138, tadi sih sempat naik ya. Kalau Anda beli 140 ya Anda sudah cuan. Naik 143 Anda sudah cuan berapa persen tuh ya. Kalau Anda beli 140, 141 deh. Ya Anda jual 143 juga kejual kok tadi. Ya kalau teman-teman jualan, tapi kalau belum jualan is oke, santai saja dulu. Ya karena ini masih ada potensi untuk naik kalau saya lihat. Ya Anda sudah cuan 2% kok sebenarnya. Ya untuk Rafinya kalau memang Anda jualan, tapi kalau memang belum jualan ataupun Anda ambilnya agak tinggi ya udah santai saja dulu. Batasi resiko di bawah 137. Kalau jebol lepas dulu karena ini saham downtrend. Tapi kalau masih bertahan, closing masih bertahan di atas 137 ya. Semoga bisa naik lagi lah ya. Memang ada resisten resisten terdekat dulu lah ya 143, 146 itu resisten dia.
Kalau bisa break lanjut ke 150-an sampai 160 lah maksimal di sana. Ya semoga sih bisa lanjut ya karena ini masih sideways. Ya masih sideways di area support-support kuat. Jadi semoga ini kuat beneran balik naik ya. Itu harapannya seperti itu untuk Raffi. Jadi resikonya sudah dikit ya, tapi rewardnya agak cukup menarik ya. Intinya batasi saja risiko, nggak terlalu gede kok resikonya. Kalau naik ya lumayan kenceng ya. Lumayan, rewardnya lumayan ya. Lanjut saham yang BK selanjut ya BSBK. Waduh ya lumayan dibanting. Tadi saya sempat infokan di grup diskusi sih ya. Kita ambil tadi di maksimal di 238, 240, jual di 248 naik sampai 252. Ya Anda sudah cuan lah ya. Ya misalnya Anda ambil 240 ya, Anda jual 248. Anda sudah cuan berapa itu? 3%-an ya. Dan naik sampai 252. Anda sudah cuan lah. Dan itu saya nggak bukan rekom resmi kok. Saya cuma sebut saya masuk nih BSBK jualnya di 248 ya teman-teman dengar beli ya karena saat itu belum naik masih di 238, 240 ya teman-teman ambillah tuh mungkin di 240 jual 248 ikut saya ya. Sudah kejual pastinya. Naik sampai 252 kok. 252 juga kalau Anda jualan juga kejual lagi. Ya. Tidak oke BSBK saham baru ya, saham baru apalagi sekarang turun lagi. Ya hati-hati ya. Kalau ini turun-turun-turun terus ya hati-hati. Ya kalau saya lihat batasi saja risiko maksimal di 200 ya. Kalau sampai jebol 200 itu bakalan turun lagi. Ya ini posisinya belum bisa dianalisa secara maksimal. Ya mungkin saya cuma bisa sebut support di 220 untuk sekarang. Resisten ada di 232 sampai 240. Ya itu aja sih untuk analisa sekarang. Karena secara teknikal belum terlalu bisa dianalisa secara maksimal. Lanjut ke KRI ya. KRA ya turun wajar lah ya. Karena kepentok resisten 500 ya. Mungkin nggak sampai sih 500 ya. Ya kepentok resisten lah ya di 490 500. Masih tidak terlalu buruk sebenarnya. Kalau masih kuat di 420 400. Ya itu support paling kuat di 400. Kalau 400 jebol hati-hati. Tapi kalau masih 400 ya ke atas ya masih oke. Masih bisa naik lah. Kalau saya lihat kalau bisa mantul 420 400-nya. Mungkin bisa ke 436 dulu sampai 450 lah maksimal di sana ya. Masih masih uptrend kok untuk KRIA-nya. Ya, naik turun wajar lah di saham. Selama kalau lihat arusnya masih naik ya santai saja. Lanjut ke Kin. Kin ya masih oke kok. Ya masih mantul kok dia, masih mantul dari support uptrendnya di tas saya lihat dulu. 770, 780, resisten masih di 8 berapa? 820 masih 840 ya untuk Kinnya. Masih oke kok, masih di atas kok untuk Kinnya. Selama tidak jebol lebih dari 760 ya itu masih oke. Lanjut ke Tris. Tris ya gorengan ya. Kadang liquid banget, kadang nggak liquid. Ya lebih baik ya begitulah ya saham gorengan begitulah. Tapi kalau dibilang jelek ya gini deh, batasi saja risiko sampai maksimal 170 lah. Kalau masih kuat di 170 mungkin masih bisa naik lah. Ya masih naik ke 190 maksimal 200. Ya untuk Tris. Posisinya sih ya begitu sahamnya ya. Tidak terlalu oke kok. Kalau saya sih lihat ini banyak ini cuma gorengan panas doang ya. Saat nggak ada yang goreng nggak naik ya. Tapi kalau ya nggak naik sideways aja dia. Dan ini nggak terlalu liquid banget gitu. Ya berarti saja risiko 170 kalau bisa mantul ya 190 200 di sana. Kalau secara teknikal ini masih oke lah selama tidak jebol lebih dari apalagi masih bertahan di atas 176 178 ya masih oke lah ya. Hati-hati sampai jebol 170-nya kalau sampai jebol ya hati-hati. Lanjut ke SMMT. Oke. Masih oke ya, masih oke, masih mencoba uptrend tapi ya mungkin tes lagi lah support dia ya. 720 kalau kuat ya oke, tapi kalau nggak kuat dia akan tes ke 700. Ya kalau masih bertahan di atas 720 oke, masih bisa naik 750, 780 ya di sana. Lanjut, posisinya masih di persimpangan ya untuk SMMT, lanjut ke MLPL. MLPL. Masih oke kok.
MLPL-nya masih di atas kok selama bertahan. Kalau saya lihat di 137, 135 kalau masih di atas itu oke. Resisten 142, 146. Ya masih di atas kok untuk MLPL-nya masih tidak buruk ya masih oke lah, masih di atas kok MLPL-nya. Masih uptrend lah ya. Oke, lanjut ke TINS. TINS. Bentar, loading lagi. Bentar. TINS. 5 Persero TBK. Jelek. Ya kurang oke, Tins. Hati-hati. Hampir mau downtrend ini. Kalau sampai jebol 1320 dia akan ke 1300. Kalau sampai jebol lagi 1300 sudah confirm downtrend. Nah, sekarang posisinya sudah kurang oke kok. Sudah hampir mau uptrend. Mau downtrend nih. Ya kalau dia mantul pun terbatas ke 1350 maksimal 1380. Tidak terlalu oke untuk Tins ya. Sudah hampir mau downtrend nih. Hati-hati. Kalau belum punya jangan masuk dulu. Ya, kalau belum punya lupain dulu. Pindah karena ini arahnya mau turun. Kalau mau turun ya Anda terlalu beresiko kalau mau masuk. Ya kecuali Anda sekalian ambil saat dia mau uptrend ya. Oke, tapi kalau sekarang kan arahnya mau ke bawah, Anda masuk ya. Anda ngikutlah ke bawah. Sido ya kita sudah ambil kemarin, kita sudah cuan, kita dapat lagi dividen ya, lumayan banget. Ya, lumayan banget untuk Sidonya. Memang geraknya pelan, tapi kan kita ambil sebelum dividen ya. Ambilnya di 730 lagi. Ya, Anda mau jualan sekarang juga sudah cuan sebenarnya. Ya, sudah cuan dapat dividen lagi. Holdnya kurang lebih 2 minggu ya kemarin kita ambil. Ya, di bulan-bulan ya 2 mingguan sudah cuan lah. Intinya sudah cuan sudah dapat dividen. Tapi kalau di masih oke nih untuk Sido. Dia masih bertahan di atas 750 oke. Masih ya naiknya terbatas memang paling ke 770, 780. Ya resist kuat 780 kalau bisa break lanjut tuh. Ya kalau nggak bisa break ya mungkin ya gitu-gitu aja gerakannya. Batasi saja risiko di 740-nya saja ya untuk Sido. Lanjut ke BBYB. BBYB oke masih uptrend kok. BBYB masih uptrend kok. Apalagi masih bertahan di 920, 900 ya. Kalau memang masih ada batasi saja risiko di bawah 900 ya. Kalau sudah break di bawah 900 sudah nggak oke lagi ya. Tapi kalau masih sekarang masih bertahan di atas 900 sampai 920 ya oke aja ya. Oke-oke aja. Resisten ada di 960 maksimal 1000 ya untuk BBYB. Masih oke kok, masih masih di atas kok dia, masih uptrend kok. Lanjut ke Antam. Antam oke kok, ya belum terlalu jelek kok. Ya memang dia ada ini, ada apa? Ada gap. Tapi apakah gapnya langsung ketutup kita nggak tahu. Ya, apakah dia langsung harus wajib tutup besok harus nggak tahu. Bisa saja langsung dia terbang dulu, dilupain. Gapnya dilupain, bisa saja. Ya, tidak mesti sudah dekat begini dia akan tutup gap di bawah ini belum tentu. Walaupun mungkin ada peluang dia tutup dulu. Ya, tapi kalau nggak ketutup pun wajar-wajar saja. Dia mau naik dulu ya naik dulu dia. Ya, karena dia juga ada gap di sini. Di 2000-nya dia ada gap. Kemarin dia turun gap down. Ya, jadi ya bisa saja ditutup dulu 2000-nya. Ya, secara teknikal dia masih oke kok. Apalagi masih bertahan di 1950 itu support cukup kuat dan itu mantul ya, kemungkinan masih bisa naik ya. Kemungkinan dia akan tes ke 2000 sampai 2050. Ya, kalau sampai dia break 2050 dia lanjut naik. Gap ini bakalan dia lupain dulu, dia akan naik dulu sebentar sampai ke 2200 dulu. Ya, bisa saya seperti itu untuk Antam. Jadi ya secara teknikal masih oke, apalagi masih bertahan di 1940, 1950 untuk Antam masih oke. Ya, belum terlalu buruk ya masih oke lah. Lanjut ke SCMA. Ya, bentar SCMA. Eh masih oke kok, masih di atas kok. Selama bertahan di 1250 oke lah. Ya, resisten 27 266 270 kalau bisa beli 270 lanjut bisa ke 280 sampai 300. Ya, intinya dia ada support sekarang 256 sampai 250 ya. Itu masih oke untuk SMA, masih uptrend kok. Lanjut ke saham F. Saham F kemungkinan bisa tutup gap dulu nih dia naik kan, naik keep up. Ya kalau dia turun dia tutup ke sini dulu. Ya kebetulan ini juga support
di 500 ya. Mungkin ya kau turun 500 dulu sampai 490 490 itu masih oke kok. Dia masih uptrend kok sekarang. Ya 490 500 itu support dia. Kalau dia mantul ya mungkin naik lagi ke 530 maksimal 550. Posisinya masih uptrend tapi ini hmm, dia masih uptrend lah. Cuma agak-agak gorengan ya ini ya. Hati-hati ya teman-teman. Ini agak-agak gorengan. Jadi kalau dia turun bisa ARB berjilid-jilid nih saham ini ya. Makanya dia naiknya langsung gap up begitu. Ya gorengan lah. Lanjut terakhir Adi ya. Adi sama BBCA terakhir. Adi not bad sih ya. Cukup oke. Enggak oke juga ya. Masih downtrend cuma ya masih ada peluang untuk naik lah ya ke 5 50 maksimal 570 maksimal di sana dulu. Ya kalau bisa break 570 oke, tapi kalau nggak bisa ya cenderung akan turun lagi. Karena saham ini belum uptrend ya, masih downtrend, masih cenderung downtrend ya. Dia harus break di atas 570 dulu baru kembali uptrend ya. Dan itu pun harus ada candle konfirmasinya dulu baru bisa uptrend. Ya, sekarang support ada di 530 maksimal di 500. 520, 530 lah untuk sekarang ya. Kalau sampai jebol 520 baru ke 500. Tapi untuk sekarang ya ada potensi untuk naik dulu lah. Naik terbatas dulu mungkin iya. Ya, mungkin ke 550, 570 dulu. Ya, selama kuat di 520 ya mungkin naiknya akan ke sana. Oke, terakhir BBCA. Dibilang jelek juga tidak ya, dibilang bagus-bagus banget juga enggak. Ini lagi di persimpangan saja posisinya ya. Eh Support sekarang 8.800 sampai 8.750. Resisten ada di 8.900 sampai 8.960-an lah ya untuk BBCA. Posisinya sih tidak terlalu jelek ya, masih oke kok. Masih cenderung oke kok untuk BBCA, apalagi masih bertahan di atas 8.800-nya sampai 8.750 ya tidak terlalu buruk lah, masih oke-oke aja sih. Oke, mungkin segitu saja ya analisanya. Semoga kita selalu diberkati, yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Ya, kesehatannya jangan lupa dijaga dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Salam cuan.